Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di tempatnya tutorial. Jadi kondisi kipas ini mati total. Sudah kita lakukan pengecekan di area seperti ini. Di area kapasitor sudah kita putus. Sudah melewati langkah itu. Sudah kita putus. Kemudian kita akan memeriksa di bagian fuse. Namun sebelumnya kapasitor sudah dicek dan masih bagus. Namun masih mati juga. Kita harus di bagian kita periksa harus di bagian strum masih normal, dan ini kondisi seperti ini sudah kita putus juga nih. Ini yang ke kapasitor namun masih mati. Kita langsung fokus ke dinamo ya, kita fokus ke dinamo aja. Dan sudah kita temukan satu indikasi sebagai penyebab penyakitnya ya. Coba bisa diperlihatkan seperti ini, lihat. Yang baru kita temukan hanya baru satu, ada kabel atau jalur sepul yang terputus di sini. Lihat, bisa dilihat kan? Jelas ini. Nah, ya kan? Coba kita pakai pencahayaan supaya lebih jelas. Nah, ini ada kabel yang terputus ya. Sama ini. Ini sangat kecil sekali jadi susah untuk diperjelas di kamera. Tapi semoga aja bisa dilihat. Nih lihat. Nah, oke. Ini ada kabel yang terputus. Jadi sebelumnya ini kondisi bagus, normal. Hanya terputus di speed tinggi ya. Di speed 3 tadinya. Speed 1 normal, speed 2 normal, speed 3 katanya putus gitu ya. Kata orang yang menggunakan kipas ini tiba-tiba putus di speed 3. Jadi sudah kita cek seperti di awal tadi dijelaskan, di kapasitor sudah kita cek masih bagus. Terus kalau fuse belum kita cek, sini belum kita buka, hanya baru membuka di gulungan sepul, namun sudah menemukan indikasi penyebab. Ini terputus satu, tapi apa masih ada yang lainnya terputus atau ada di bagian lain yang masih rusak, belum tahu. Jadi nanti kita lihat setelah proses setelah penyambungan ini ya. Kalau sudah bagus berarti hanya satu kendalanya. Tapi kalau masih mati nanti kita coba periksa sisi lainnya ya. Oke, station terus di tempatnya tutorial. Oke, kita langsung ke proses perbaikan ya guys. Langsung kita tangani saja. Oke, kita tinggal langsung penyambungan di bagian kabel sepul ya, jalur sepul. Coba kameramen diperjelas, kondisikan keadaannya biar para penonton dan kawan-kawan bisa menyimak. Ini memang cukup susah karena yang dikhawatirkan saat penyambungan ini malah jadi terputus ya. Malah jadi terputus yang akhirnya jadi gatot ya, atau gagal total. Mohon untuk bersabar untuk para kawan-kawan. Coba kita menggunakan tang ya, biar lebih mudah. Seharusnya ini dibongkar semua ya untuk mempermudah proses pengerjaannya, namun kita menghindari proses yang lama.
agar bongkar pasangnya tidak begitu susah dan juga memakan waktu. Oke, untuk sementara dijeda dulu ya, di skip aja dulu karena ini cukup lama untuk mempersingkat durasi waktunya aja. Nanti kalau sudah tersambung di bagian ini, kita lanjut videonya ya. Oke, untuk penyambungan di spool yang terputus tadi ini sudah kita sambungkan. Coba bisa diperlihatkan untuk kameramennya nih. Ini dia ya. Nah, ini dia sudah kita sambungkan kembali. Ini memang tidak jelas ya karena emang ada pantulan pencahayaan juga dan memang kabel serabut ini sangat cukup kecil sekali jadi kurang jelas ya. Tapi yang jelas intinya gini aja. Ini yang terputus sudah kita sambungkan ya. Kalau seandainya nanti bagus berarti ini fix di sini ya kendala yang kipas ini menjadikan mati total ya. Seperti itu. Karena memang kalau di bagian dinamo yang mati total, biasanya kalau di kapasitor sudah bagus, kemudian spool sudah bagus, di aliran listrik sudah juga bagus, biasanya hanya di area sini aja ada gulungan spool yang terputus ya. Biasanya ada yang diganti ya si dinamonya karena biasanya ada yang terputus di sini nih lihat. Yang terputusnya bukan di bagian luar seperti ini ya, tapi ada di bagian dalam di sini. Kalau di bagian dalam spool, maka prosesnya sangat susah sekali ya. Susah dan repot sekali ya. Jadi makanya ada sebagian teknisi yang memperbaiki kipas, kemudian mati total, dan tidak ditemukan indikasi di bagian luar sini yang terputus, tapi ada di dalam. Biasanya lebih menyarankan untuk mengganti dengan dinamo yang baru ya, karena dalam prosesnya itu sangat susah dan sulit ya, dan itu pun tidak menjamin keawetan dari si kipas ini sendiri ya, atau kipas tersebut gitu. Jadi makanya lebih menyarankan untuk diganti dengan dinamo yang baru. Namun di kipas ini ya, kondisi terputusnya di bagian luar. Oke ya, di bagian luar. Jadi tidak begitu sulit untuk memperbaikinya. Maka kita lakukan penyambungan saja. Nanti kita pasang kembali ke sini ya. Kita pasang kembali ke sini. Coba lihat seperti ini. Kita akan ikat kembali ya. Ikat kembali menggunakan tali ya. Yang jelas jangan pakai tali dari plastik ya. Karena kalau dari tali plastik sudah bisa diprediksikan akan menjadi kebakaran karena di sini nanti ada arus setrum yang aktif ya. Jadi kalau ada plastik di sini mungkin akan terjadi pembakaran. Kemungkinan saja ya. Itu lebih dikhawatirkan. Makanya kita menggunakan tali yang bagus ya, yang tidak mudah terbakar seperti itu ya. Seperti bawaannya ini ada tali benang yang biasa dipakai di benang bangunan bisa ya. Buat jepretan bangunan, buat ngebisting bisa. Biasanya biasanya itu. Namun di sini juga digunakan di kipas. Oke ya. Jadi kita menggunakan gujir ya, gujir. Ya, ini cukup bertahan untuk di pemanasan seperti ini. Yang penting asal tidak terbakar api langsung aja. Oke ya, kita langsung ikat saja. Oke, untuk pelilitannya coba kita untuk di skip aja karena pasti cukup butuh waktu yang lama ya. Yang jelas kita ikat saja ya. Kalau untuk cara mengikat mungkin kawan-kawan semua sudah pada paham ya. Ikutin saja seperti ikatan sebelumnya ya. Namun kali ini kita coba skip. Nanti kalau sudah selesai kita perlihatkan lagi ya. Oke. Oke, sudah kita sambungkan tadi di bagian ini. Ternyata indikasinya ada dua ya. Ada dua yang terputus tadi di bagian sini satu ya. Ini sudah kita ikat kembali ya menggunakan tali gujir atau jilid yang besar. Mungkin beda bahasa, beda daerah, beda bahasa ya untuk pengikatan ini, untuk bahan pengikat ini ya. Yang jelas ini ada gujir kalau di sini. Di sini satu, kemudian di sebelah sini tadi ada satu ya. Nah, yang terputus ada satu di sini ya. Jadi jumlahnya ada dua, dua yang terputus. Nah, sekarang sudah kita pasang kembali untuk menguji pengetesan ya. Dan semoga saja ini sembuh kembali ya seperti sedia kala. Jadi sehat walafiat kembali. Ini untuk pemasangannya. Kita tinggal pasangkan saja. Ini untuk proses pencobaan ya. Proses pencobaan
dinamonya. Kalau misalkan masih mati, nanti coba kita cari penyakit yang lainnya ya. Dan kita akan mengupayakan si dinamo ini menjadi hidup kembali ya. Kita itu sangat upayakan sekali. Dan seperti biasa, durasi-durasi di video kita ini panjang dan lama, tujuannya untuk memperjelas saja kepada para penonton dalam proses step by stepnya ya. Yang tujuannya agar kawan-kawan paham dan jelas dari cara-caranya ya. Coba lihat. Ketinggalan kita kabel ya nak. Sebentar. Sepertinya kabel kapasitor tertinggal di dalam ya. Mohon untuk bersabar. Mohon untuk bersabar. Memang ini proses seperti ini sudah dipasang namun ada yang tertinggal, itu cukup menjengkelkan bagi para mekanik ya. Ini dia nih. Nah, hanya ini saja tidak keluar untuk jalur kapasitor ya. Oke, sudah kita pasangkan ya. Intinya kita tinggal melihat hasil dari proses tadi ya. Jadi tadi kondisinya pius bagus, terus kapasitor juga masih normal ya. Namun ada di gulungan spool yang tadi terputus dan mengakibatkan kipas mati total ya. Dan sekarang kita sudah sambungan kembali, sudah pasang kembali. Kita tinggal lihat hasilnya aja ya, seperti ini. Lihat, kita colokan. Nah, bisa lihat. Oke, lihat ya. Dan kipas sudah hidup kembali ya. Oke, seperti itu, sudah hidup kembali. Oke. Jadi poin pentingnya, kalau kapasitor bagus, pius juga bagus ya. Terus kok masih mati aja, masih mati. Coba periksa di spool ya, di gulungan spool. Dan seperti tadi ada spool yang terputus dan itu salah satu penyebab kipas mati total ya. Oke, seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Bagi yang suka oprek-oprek silahkan dicoba dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Oke, baik, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.